bersekolah minggu bersama Kak Gege, Kak Bella, dan Kak Tria yang akan menemani adik-adik beribadah bersekolah minggu di minggu pagi ini. Nah, sebelum kita mau mulai beribadah seperti biasa, kita mau tepuk-tepuk dulu nih. Tepuk Yesus. Ayo kita sama-sama tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kurang bersemangat nih adik-adik. Udah sarapan belum? Nah, kita coba sekali lagi ya adik-adik ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Ya, saya bertepuk tangan ya adik-adik. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Amin. Dalam siapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih dapat beribadah. Engkau berkati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan lagu Yesusku Panggil, Yesusku Undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil.
kami undang Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk ke hati kami Tuhan. masuk dalam hatiku. Dia memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Amin. Nah, adik-adik, ini ada video seru loh. Mari kita sama-sama simak ya video satu ini. Ini dia videonya. Siapa tuh? Apa dia satu sekolah sama kita? Pagi anak-anak, ada anak baru di kelas kita. Namanya Priyanka, dari India. Hah? Dari mana? Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Oke anak-anak, ayo kita kerja kelompok lagi. Siapa yang mau satu kelompok sama Priyanka? Sofia, satu kelompok lagi ya? Iya, oke. Oke. Nah, aku rasa halaman pertama kita bisa bikin yang ini dulu, terus yang ini. Udah ada orang. Jadi, dari kisah tentang orang Samaria, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Sofia? Kita mau menyayangi dan berbuat baik kepada orang yang susah. Priyanka, sini yuk. Aku Sofia. Hai, Bajumu bagus. Beli di mana? mamaku yang buat. Ini baju dari daerah India, namanya baju Punjabi. Aku paling suka warna ini. India itu ada di mana? Nah, adik-adik, sudah lihat kan videonya tadi? Ada yang pernah mengalami hal seperti itu tidak? Dikucilkan, tidak ada yang mau berteman, tidak ada yang mau berkelompok, atau justru adik-adik yang mau pilih-pilih teman dan tidak mau berkelompok. Nah, dari video tadi kita mau sama-sama buka firman Tuhan kita yuk di Alkitab pada Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Sudah ketemu belum adik-adik? Amin. Amin. Kita mau baca ya dari Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya,
Pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Nah, dari ayat tersebut kita mau belajar beberapa hal ya adik-adik. Terutama kita mau belajar menyayangi orang lain. Bukan hanya yang satu iman saja yang kita sayangi, tapi yang berbeda iman juga. Bukan hanya satu suku atau satu warna kulit, ataupun yang berbeda kulit, itu kita harus sama-sama kita sayangi. Seperti orang Samaria yang tidak memandang bulu ini. Sekalipun orang Samaria tidak seperti orang imam yang belajar agamanya taat, tapi dia tidak seperti orang Lewi yang pelayan Tuhan, namun dia justru malah membuktikan bahwa orang Samaria inilah yang menunjukkan paling belas kasihan atau rasa kasih sayang kepada sesama. Demikian juga kita harus menyayangi teman kita meskipun ada perbedaan, karena Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu menyayangi kita dan dia menyayangi semua orang. Allah sudah menciptakan dunia dan seisinya. Allah juga menciptakan manusia dengan sesamanya yang beraneka ragam dengan berbagai perbedaan dari ras, terus apa lagi? Warna kulit, agama, terus budaya dan bahasa kita berbeda-beda kan adik-adik. Bahasa Kabela mungkin bahasa Indonesia juga ya. Maksudnya suku Kabela beda sama suku KGG, suku KGG juga beda sama suku Tante Tria. Nah, sekarang tugas kita itu adalah untuk belajar mengasihi tanpa membeda-bedakan orang-orang. Kita harus mau bergaul dengan siapapun, tidak sombong, harus rendah hati, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menyayangi kita. Nah, adik-adik, itu saja pembahasannya. Seperti ayat hafalan kita mau ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Sama-sama kita baca ya adik-adik. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Itu saja firman Tuhan kita hari ini. Selamat untuk mengasihi dan mari kita tebarkan kasih. Sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk dapat ibadah Tuhan pada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, apapun yang kami dengar ya Tuhan, boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, Engkau memberkati sekolah kami, studi kami ya Tuhan, Engkau memberkati mama papa kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah beribadah dari pagi sampai sekarang. Nah kiranya adik-adik di rumah tetap semangat belajar, tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat untuk beribadah, dan tetap semangat bermain juga. Semoga adik-adik tetap menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.